Kasus yang menimpa Robertus Robert tidak lepas dari bergulirnya wacana penempatan perwira TNI aktif di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Hal itu memicu kekhawatiran publik akan kembalinya dui fungsi TNI atau dui fungsi ABRI seperti di masa lampau. Kamis 28 Februari 2019, sejumlah orang dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Aksi ini dilakukan menyusul adanya rencana penempatan perwira aktif TNI di sejumlah kementerian dan lembaga sipil negara. Mereka menilai rencana ini merupakan pintu masuk TNI untuk kembali berdwifungsi. Buntut dari aksi tersebut, dosen dan aktivis Robertus Robert ditangkap lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus ujaran kebencian karena diduga telah memelesetkan Mars ABRI saat aksi Kamisan pekan lalu. Saya pertama-tama ingin menyatakan permohonan maaf. Tidak ada maksud saya untuk menghina apalagi merendahkan institusi TNI yang sama-sama kita cintai. Namun demikian saya juga ingin menyatakan oleh karena peristiwa itu juga benar bahwa saya semalam telah diperiksa dan diamankan oleh pihak kepolisian. Bagaimana kelanjutan proses hukum yang akan saya alami itu nanti saya serahkan kepada pihak Polri untuk melanjutkannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi menyatakan telah mengantongi nama-nama penyebar video orasi Robert. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penetapan Robert sebagai tersangka berdasarkan 3 alat bukti. Yaitu dari mulai video yang sudah diidentifikasi oleh tim cyber dari mulai pertama nih sampai dengan viral. Yang kedua dari pemeriksaan saksi ahli pidana maupun saksi ahli bahasa. Dalam proses pemeriksaan Saudara R mengakui perbuatannya, tambah pengakuan tersangka. Jadi kalau bukti cukup. Isu kembalinya dui fungsi TNI bermula dari adanya masalah di tubuh TNI yang mengalami kelebihan personel berpangkat kolonel dan bintang 1. Solusi pertama yang diajukan Kemenhan dan Panglima TNI adalah membentuk satuan-satuan baru. Namun, masih banyak perwira yang belum mendapat bagian jabatan. Kita menginginkan bahwa lembaga kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Entah itu eselon 1, eselon 2, tentunya akan juga menyerap pada eselon-eselon di bawahnya. Sehingga kolonel bisa masuk di sana. Seiring dengan rencana tersebut, timbul kecurigaan dari sejumlah aktivis sipil terkait bangkitnya kembali dui fungsi TNI. Namun, tudingan ini berkali-kali dibantah pemerintah. Terakhir, Kepala Staf Presiden Muldoko menegaskan tidak akan ada dui fungsi pada lembaga TNI. Itu adalah bersifat tidak permanen, rekan-rekan sekalian. Penempatan TNI itu sungguh sangat sementara di badan-badan atau di kementerian. Jadi bukan upaya Presiden untuk mengembalikan TNI kepada peran fungsi ABRI, enggak. Ini harus dibedakan. Pagar pembatas kembalinya militer berpolitik adalah Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2014. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan sejumlah posisi di kementerian dan lembaga yang boleh dijabat oleh perwira aktif. Namun tantangan dan dunia berubah. Ada sejumlah lembaga dan kementerian yang dibentuk setelah Undang-Undang TNI tahun 2004 terbit dan membutuhkan tenaga sejumlah perwira aktif. Seperti misalnya Bakamla, di mana lebih dari setengah anggotanya merupakan perwira aktif TNI Angkatan Laut. Lalu ada pula BNPT, BNPB, hingga Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Dengan demikian, sejatinya Undang-Undang TNI itu telah dilanggar. Meski telah jelas dilanggar, aktivis sipil tetap menolak revisi Undang-Undang TNI tersebut. Jadi bukan semata-mata karena para aktivis merasa khawatir akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, itu benar. Bukan semata-mata karena ini menyalahi undang-undang, itu juga benar. Tapi jauh lebih penting adalah wacana kebijakan itu kalau diteruskan, itu justru berbahaya buat kehidupan sipil militer di Indonesia dan merugikan kepentingan TNI, juga merugikan kelangsungan agenda reformasi TNI. Pendapat lainnya memperbolehkan adanya revisi. Namun itu bukan hanya demi menampung perwira non-job, tetapi karena memang ada kebutuhannya. Saya akui bahwa khusus untuk Bakamla
menunjukkan justifikasi bahwa undang-undang TNI bisa direvisi untuk mewadahi lembaga-lembaga yang memerlukan personel TNI di situ, tetapi terjadi setelah undang-undang TNI. Polemik terkait kembalinya dui fungsi TNI bisa jadi muncul karena adanya saling ketidakpercayaan antara sipil dan militer. Namun jika kembali dipertanyakan siapa pemilik TNI, tentu jawabannya adalah rakyat Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan yang dialami TNI menjadi masalah kita bersama. Tim Liputan CNN Indonesia. Istilah dui fungsi yang tenar di masa lalu kembali populer belakangan ini seiring dengan wacana pemerintah yang hendak menempatkan personel TNI aktif di lembaga-lembaga sipil negara. Benarkah ini artinya atau sama saja dengan dui fungsi yang kita kenal dan mungkin ada trauma-trauma di masa lalu? Lalu melalui celah apa TNI kemudian bisa kembali terlibat mengendalikan kehidupan sipil? Ini saya kutip dari salah satu orasinya Robertus Robert di aksi Kamisan yang dihadiri juga oleh Bang Usman beberapa waktu lalu. Seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama para narasumber yang telah hadir di studio kami di CNN Indonesia. Ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas yang juga saya sebutnya bidan reformasi TNI. Terima kasih Pak Agus sudah mau datang berbagi perspektif bersama kami. Terima kasih, selamat malam. Saya ralat, saya bukan bidan. Oke, tapi dokter. Bukan bidan tapi dokternya. Tapi paling nggak salah satu orang yang ikut merumuskan lah apa namanya reformasi di TNI. Kalau nggak mau dibilang bidannya, tapi rumah sakitnya di mana kalau bidannya bukan Pak Agus. Kita tinggalkan bidan dan rumah sakit. Kita akan ke panelis kedua, ada Ibu Koni Bakri, analis politik dan pertahanan Universitas Indonesia. Terima kasih Bu Koni sudah datang, dan tadi yang sudah kita dengar perspektifnya mengenai isu ini. Tapi kita akan gali lagi, ada Bang Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Terima kasih Bang Usman. Kita akan bicara mengenai dui fungsi TNI yang belakangan ini ramai jadi perhatian terutama masyarakat sipil, tapi kita akan masuk publik jadi semakin tahu dan semakin memperhatikan isu ini pasca terjadinya kasus yang menimpa Robertus Robert kemarin gitu ya. Saya mau tanya ke Pak Agus dulu sebelum kita masuk ke bagaimana dui fungsi, bagaimana keterlibatan TNI melihat kasus yang menimpa Robertus Robert kemarin dengan sensitivitas, dengan apa pro kontranya, Anda melihat seperti apa Pak? Apakah isi orasinya atau lagunya yang bermasalah atau apa dalam perspektif Anda Pak Agus? Saya tidak mengikuti secara keseluruhan di lapangan ya, mulai dari orasinya, penyanyian lagu, saya hanya melihat yang ada di media elektronik dan itu mungkin hanya sepotong. Dari situ saja saya mendasarkan pendapat saya. Menurut pendapat saya memang mungkin ya kesalahan itu tidak berada pada perbedaan pendapat. Karena kita berbeda pendapat itu tidak bisa dipersalahkan dan bukan merupakan dosa. Tetapi ketika kemudian menyanyikan lagu yang sebetulnya out of context dengan kondisi sekarang, dan juga di dalam potongan tayangan itu saya tidak melihat dengan jelas tujuan kritik Pak Robertus Robert itu kemana ditujukan. Itu tidak saya lihat. Dalam potongan videonya atau dalam potongan videonya? Ya, potongan videonya. Itu yang membuat dalam perspektif Anda konteksnya kurang tepat? Saya tidak bisa untuk membuat sebuah kesimpulan tujuannya apa sebetulnya kritik itu gitu. Jadi saya lebih melihat kalau begitu perbedaan pendapat itu bukan merupakan dosanya, tetapi cara penyampaiannya. Apalagi kalau kita sesudah itu kan ada juga penampilan Pak Robertus yang bersifat apologetik untuk mengatakan bahwa itu adalah sebetulnya merupakan lagu aktivis tahun 98 ketika masih bernama ABRI dan masih ada dui fungsi, dan justru Pak Robertus sendiri juga mengapresiasi reformasi-reformasi yang sudah dilakukan oleh TNI. Tapi bicara mengenai reaksi publik, reaksi kolega-kolega mungkin Pak Agus, para purnawirawan TNI dan juga mungkin TNI aktif seperti Jenderal Suryo Prabowo dalam tweetnya yang akhirnya orang banyak memperhatikan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Robertus Robert di aksi Kamisan yang dihadiri oleh Bang Usman juga di sini. Nih kita lihat tuh tweetnya di belakang kita Bapak Ibu. Bukankah ajakan menyanyi lagu seperti ini sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana meskipun ada tanda tanya, ujaran kebencian, tanda tanya. Saya mau ke Bang Usman dulu. Melihat ini sebelum kita masuk lagi-lagi ke dui fungsi, tapi
masyarakat melihat mengenai permasalahan dui fungsi dari kacamata ini dulu, perspektifnya, lensanya yang dipakai dari kasus ini. Apa yang Anda lihat? Yang pertama kalau soal video, memang kalau video pendek nyanyian itu kehilangan konteksnya. Tapi kalau dilengkapi dengan video yang utuh sekitar 7-8 menit, maka kelihatan sekali Robert memberi pengantar bahwa sebelum saya bicara, saya ingin mengingatkan kita pada sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh mahasiswa. Lalu masuk lagu itu. Nah, lagu ini digunakannya sebagai satu ingatan, sebagai satu usaha untuk mengingatkan bahwa di masa lalu pernah ada satu keterlibatan militer di berbagai ranah, politik, ekonomi, sampai ke sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan kritik yang sangat keras dari gerakan mahasiswa ketika itu yang termanifestasikan dalam lagu gitu. Nah, untuk yang Pak Yohanes Suryo Prabowo, saya kira kalau kita baca hukum-hukum internasional, sebenarnya ujaran kebencian itu rata-rata dipatok pada basis misalnya kebencian berdasarkan ras, agama, etnis, dan asal-usul kebangsaan. Nah, dari keempat indikator itu saya tidak melihat adanya semacam kebencian yang dimaksud di dalam hukum-hukum internasional. Tapi kalau reaksi seperti ini sebelum ke Ibu Koni, kalau melihat reaksi-reaksi yang cukup ramai Pak Agus, pro kontra, kelompok masyarakat sipil tentu saja banyak yang membela Bang Robert, tapi banyak juga perwira TNI aktif dan non-aktif tentunya ya, seperti Pak Suryo Prabowo ini yang agak kencang seperti ini. Menurut Anda, gimana Anda melihat kolega-kolega Anda seperti ini, Pak? Ya, kita masih berada pada masa transisi. Jadi reaksi-reaksi yang muncul itu kita perlu pahami lebih merupakan reaksi yang muncul dalam aspek kultural dan emosional dan belum lagi secara rasional. Kalau menurut pendapat saya, kita kembalikan saja kepada ranah hukum. Apa sih yang dikatakan sebagai ujaran kebencian, dan kita serahkan itu kepada penafsiran aparat penegak hukum. Oke, Bu Koni, sebelum kita break nanti Bu Koni, dari perspektif Anda, seberapa penting kemudian seberapa perlu publik kemudian menyoroti masalah dui fungsi TNI ini menjadi sebuah sorotan yang kemudian sampai ada Bang Robert kemudian punya kasus segala macam dan publik akhirnya menyoroti dui fungsi yang katanya akan kembali lagi gitu. Perspektif Anda seperti apa? Menurut saya ini kita harus tempatkan pada posisi yang sebenarnya dui fungsi itu apa. Jadi kekhawatiran bahwa yang sekarang disampaikan Panglima dan Kementerian Pertahanan seolah-olah kita mau revisit dui fungsi yang lama, itu kayaknya menurut saya banyak sekali yang salah mengerti gitu. Sehingga kenapa waktu pertama kali saya melihat videonya Pak Robert, saya langsung bereaksi walaupun saya nggak tentara, saya lebih marah daripada tentara. Karena menurut saya nggak pada tempatnya, ya kan, menyanyikan seperti itu, dan sekali lagi kalau dikontekskan ke ABRI memang sudah sangat ketinggalan zaman gitu. Meskipun penjelasannya Bang Usman tadi menjelaskan konteks yang lebih betul, walaupun menjelaskan seperti itu, tapi kan itu sebenarnya sudah kalau dari orang nggak akan lihat semua yang 8 menit, saya juga males kok lihat 8 menit, lihat yang sepotong langsung emosi jiwa aja, ini maksudnya apa gitu loh. Karena di tengah sekarang lagi seperti ini dan di tengah TNI itu sedang mengalami kesulitan loh, sedang mengalami kesusahan, dan seperti saya sampaikan tadi, TNI itu bagian dari kita. Mereka sedang ada masalah. Tugas kita menyelesaikan masalah, bukan memanas-manasi dengan kemudian seolah-olah memecah ini adalah dui fungsi second edition. Seperti yang diungkapkan oleh Bang Robert, mungkin Bang Usman dan kawan-kawan, kelompok masyarakat sipil terkait dengan akan kembali dui fungsi, beralasan atau tidak beralasan? Enggak, sama sekali nggak beralasan. Sama sekali nggak beralasan. Kenapa itu beralasan dan tidak beralasan, kita akan kaji lagi usai jeda. Tetap bersama kami. Saya mau ke Bu Koni lagi. Tadi Anda tegas mengatakan kekhawatiran masyarakat sipil mengenai kembalinya dui fungsi TNI untuk tadi menguasai lembaga-lembaga sipil, kalau kata Bang Robert tadi, mengendalikan lembaga-lembaga sipil pakai tanda kutip ya. Itu nggak beralasan. Pertama, kata-kata menguasai dan mengendalikan itu saya nggak sepakat loh, sama sekali enggak. Itu ya udah tendensius tuh, udah seolah-olah ada pendudukan lalu mau dikendalikan oleh lembaga. Itu udah salah menurut Anda? Sudah, jadi gini, kita balik lagi. Dui fungsi itu terjadi karena keputusan politik. Dan saat itu adalah fungsi yang melekat kepada Eko, Polsusbud, semua. Itu tugasnya begitu, oke? Sehingga doktrinnya pun demikian, ya kan? Nah sekarang, akibat dari dui fungsi, kemudian dari reformasi yang dibidani atau didoktrin oleh Pak Jenderal, gini loh, tentara-tentara ini kemudian tidak ada tempatnya. Ini kita bicara dulu dari asal muasal kenapa ada penumpukan, ya kan? Itu nggak ada. Kemudian kalau kita harus konsekuen membuat militer yang profesional, kita pun tidak sanggup. Sampai hari ini selalu excuse kita kepada anggaran. Okay? Jadi sekarang saya melihat tentara itu semua serba salah. Nah kembali kepada dui fungsi,
Kalau dulu itu fungsi, kalau sekarang itu secara teknis. Kalau dulu fungsi politis, sekarang secara teknis mereka diperlukan. Contoh, misalnya dokyard, galangan atau apapun, atau di cyber misalnya. Banyak perwira kita yang sangat aktif, sangat tahu, atau misalnya kita membuat KFX, KIX di PTDI, pesawat tempur. Bahwa mereka kemudian yang mengerti angkatan udara ditaruh di sana kan. Jadi banyak perwira itu diminta, ditempatkan untuk urusan teknis. Sebenarnya itu dua fungsi yang dibayangkan oleh Mas. Saya nggak bilang difungsi, makanya saya bilang jangan difungsi. Nah sebentar, kembali ke kata difungsi. Ini juga harus kita luruskan. Saya tuh kadang-kadang bingung, kenapa kalau Pak Doni Monardo benerin si sungai Citarum sampai dari mulai kotor banget jadi bersih, orang nggak bilang difungsi. Begitu ada jabatan sedikit aja gitu kan, langsung itu difungsi. Coba jelaskan kepada saya matriks difungsi itu apa? Karena menurut saya itu sama sekali nggak difungsi. Jadi nggak fair juga dong. Saat Pak Doni bersihin sungai, saat Pak Gatot tanam sawah, itu bukan difungsi. Kalau rencana masuk ke lembaga-lembaga sipil seperti tadi dikatakan Panglima TNI eselon 1, eselon 2 dan di bawah-bawahnya itu kata Panglima. Nah itu karena tergantung kepada juga jabatannya mesti apa gitu loh. Contoh Pak Doni, itu kan jelas dia di paling atas dong. Eselon 1 juga? Iya dong, tapi memang siapa yang mau selain Pak Doni yang mau ditunjuk? Misalnya untuk bisa pada saat bencana menghandle itu semua. Nah makanya saya juga bilang pada saat itu disampaikan, tidak semua kemudian perwira itu harus lepas pangkatnya. Karena ada yang memang masih berhubungan erat. Contoh sekarang, sebenarnya kan kalau fungsi sudah banyak melekat, KKP, Kementerian Ibu Susi, kalau nggak ada angkatan setengahnya tuh udah bubar dari kemarin. Siapa yang mau bawa kapal dan lain-lain. Bakamla sama juga gitu. Jadi menurut saya ini nggak usah sesuatu yang dibesar-besarkan. Karena secara faktual sudah terjadi. Sudah terjadi panjang dan mereka memang diperlukan. Tanpa mereka itu nggak bisa berjalan. Saya mau ke Bang Usmat dulu demo nih mengenai kemarin menggunakan aspirasi. Gimana Bang? Kalau melihat penjelasan Bu Kony tadi sudah biasa sekali, sudah secara faktual sudah ada di tengah-tengah lembaga-lembaga sipil. Para tentara. Kalau nggak dijawab boleh nggak? Boleh, harus jawab. Iya sebenarnya soal dui fungsi ini kan kalau secara teoretik sebenarnya ada banyak peran yang biasanya menempatkan TNI dalam berbagai ranah politik. Ada peran yang disebut sebagai Praetorian, gitu. Ada juga yang disebut The Guardian, ada juga Participant Ruler, sampai dengan ada yang disebut yang lain gitu. Misalnya dalam konteks The Guardian, Indonesia pernah mengalami itu di mana tentara misalnya mengambil alih pemerintahan sampai membubarkan dengan parlemen misalnya di tahun 59 gitu. Di masa Orde Baru dia menjadi Praetorian karena dia mengendalikan seluruh institusi sipil dalam arti legislatif, yudikatif maupun juga eksekutif gitu. Nah, dalam pengertian yang kedua yang partisipan luar dia lebih berbagi kekuasaan. Nah misalnya dalam tahun 59 sampai 65 di masa Soekarno gitu, kekuatan tentara dihitung sebagai kekuatan politik. Misalnya untuk mengimbangi kekuatan politik yang lain, seperti komunis misalnya gitu. Tapi dalam studi-studi di Amerika Latin, di Amerika Selatan misalnya, atau Eropa Timur, itu banyak sekali perpaduan antara peran-peran itu yang menempatkan tentara itu di dalam politik secara negatif gitu. Mengambil alih kekuasaan. Di Thailand juga begitu, dia sebagai The Guardian, tetapi sesekali dia bisa menggulingkan sebuah pemerintahan gitu. Dalam konteks kekinian. Untuk menjaga ideologi atau untuk menjaga. Dalam konteks kekinian di tengah 20 tahun. Nah dalam kasus Indonesia 30 tahun di masa Orde Baru itu tentara setidak-tidaknya dalam studi terakhir saya kira Pak Harold Crouch dan Marcus Michener itu menempatkan tentara dalam 4 wilayah intervensi. Yang pertama itu dalam wilayah politik, itu politik seluruh jabatan sipil, kementerian, gubernur, kepala-kepala badan, bupati. Di dalam ekonomi itu sampai kepala-kepala BUMN gitu ya. Atau yang ketiga dalam urusan-urusan kelembagaan internal itu otonom, dan yang terakhir adalah dalam sosial kemasyarakatan, mengintervensi militer, mengintervensi pers misalnya, mengendalikan pers di masa Orde Baru. Nah sekarang sebenarnya kita sedang meninggalkan itu, tetapi selama 20 tahun itu peran-peran yang tadi saya sebut di awal itu berganti-gantian. Kenapa? Sebabnya yang pertama adalah fungsionalitas dari pemerintahan sipil. Ketika tentara melihat bahwa pemerintahan sipil tidak berfungsi secara baik, itu akan menimbulkan ketertarikan mereka untuk masuk ke dalam politik. Yang kedua, ketertarikan tentara atau sipilnya yang tidak menginginkan. Ini yang kedua yang saya mau katakan. Yang kedua itu justru sipilnya yang menarik tentara ke dalam keterlibatan politik. Kita ingat masa Gus Dur ketika dialihkan ke pemerintahan Megawati, di situ terlihat sekali perpecahan elit sipil di dalam kontestasi politik itu menyebabkan perpecahan di dalam militer juga, elit-elit militer gitu. Sehingga ada tentara yang loyal pada istana, ada juga yang loyal pada parlemen gitu. Nah, proses itu yang sebenarnya pernah kita lalui gitu. Nah, sebenarnya
ongkos yang saya persoalkan adalah soal hak asasi manusia gitu. Karena di dalam keterlibatan itu menimbulkan persoalan Lalu kekerasan. apa yang persoalan dikhawatirkan Bang Usman? Kondisi saat ini, rencana... Kalau saat ini, saya kira itu secara secara sederhana, saya orang hukum, saya bisa katakan gagasan Panglima itu melanggar hukum. Apalagi tadi dikatakan kami menginginkan itu. Tidak ada klausul menginginkan di dalam Undang-Undang TNI atau Undang-Undang Pertahanan. Yang ada untuk penempatan jabatan sipil itu adalah permintaan dari kementeriannya, permintaan dari badannya. Tanya Pak Agus. Persoalan hukumkah atau persoalan substansi? Ada Dua-duanya saya kira. Misalnya mengendalikan... Kalau Robert kan berargumen lebih begini. Dia mengatakan bahwa tentara kurang lebih dilatih, dididik di dalam konteks tujuan untuk perang. Dia memegang senjata. Nah, senjata nggak pernah kompatibel dalam demokrasi. Senjata nggak pernah kompatibel di dalam kehidupan sipil. Dengan demikian, ia menolak gagasan untuk melibatkan tentara di dalam kehidupan sipil. Bukan berarti yang pertama misalnya sistem kemiliteran itu salah, yang sistem sipil itu benar. Bukan, tetapi siapa dilatih apa, untuk keadaan apa. Militer memerlukan hierarki, memerlukan soliditas komando, memerlukan penggunaan senjata untuk memonopoli kekerasan sekaligus mencapai tujuan-tujuan, misalnya pelaksanaan kebijakan pertahanan strategis, melindungi batas teritorial, kedaulatan negara, dan itu tidak cocok jika masuk tidak cocok di dalam sipil. kehidupan sipil. Anda ambil contoh kultur semacam itu di sekolah-sekolah pendidikan camat atau di sekolah-sekolah pendidikan sipil itu kan akhirnya memproduksi kekerasan. Tetapi di dalam dunia militer itu diperlukan. Itu dalam perang itu sangat diperlukan. Jadi, kultur seperti ini yang dipersoalkan oleh Robert, saya kira. Dengan fakta-fakta sekarang yang dikatakan Bu Kony tadi, yang sudah terjadi dan bisa berakulturasi, belum ke Pak Agus, non sewu Pak Agus. Iya. Persisnya gimana? Misalnya seperti tadi dikatakan Bu Kony, ada di KKP, ada di macam-macam. Atau misalnya jadi gini, untuk pertanyaannya KFS gini, atau PT PAL. Gitu. Sebenarnya ada salah paham di banyak orang, seolah-olah ini boleh atau tidak menempati jabatan sipil. Sebenarnya yang sedang diusahakan oleh pemerintah adalah peningkatan jumlah penempatan jabatan sipil oleh militer. Jadi ditingkatkan. Bukan tidak ada, sudah ada. Di mana? Di 10 kementerian. Menko Polhukam sampai seperti dengan yang diatur dalam peraturan seperti dalam Undang-Undang Pasal 47 itu. Tapi ada 3-4 batas ini. Batas yang pertama, dia harus pensiun, terus harus nonaktif gitu. Atau yang di luar kementerian ini ya. Yang kedua adalah batas atas permintaan tadi yang saya katakan. Yang ketiga, dia tidak bisa menduduki jabatan politis, misalnya menteri gitu ya. Itu yang saya kira. Ya ke sana arahnya sih. Itu pasal-pasal 47 yang dampak-dampaknya kalau sudah dibaca dikatakan secara oleh sebelum ke Pak Agus, non sewu, Bu Kony, tanggapi dulu, mumpung lagi ini. Ya, jadi maksud saya gini, kita nggak usah juga berlebihan. Pokoknya begini kita melihatnya, TNI punya masalah, ya kan? Ada 3 option. Satu option adalah kita sekarang bagaimana menempatkan perwira-perwira tersebut kepada kementerian lembaga yang memerlukan sesuai permintaan. Kalau memang harus diminta. Justru kalau memang harus permintaan diminta, itu yang nggak ada gitu. Itu bisa tinggal diatur diminta. Jadi coba itu satu hal dulu Pak ya. Itu diminta. Nah, tapi kalau begini. diminta boleh. Menurutnya beliau boleh. Kalau secara menurut hukum saya itu selama dibolehkan. diperlukan, sama seperti saya bilang sekarang ada di PT PAL, ada di PT DI, ada di Pindad, kenapa tidak? Sebentar. Yang kedua, saya juga kalau memang kita sekarang akan lebih makin menyudutkan tentara semakin nggak tahu mau kemana, dengan tiba-tiba seolah-olah lambang difungsi itu buruk sekali sampai sekarang melekat di mukanya, sampai Robert masih nyanyi zaman sekarang begitu, ya kan? Ya sudah, ada opsi yang kedua, yang menurut saya itulah tugas sipil yang tidak pernah disubmit kepada militernya, yaitu memprofesionalkan tentara. Makanya judulnya ini menurut saya agak salah. Apakah keberatan keluar dari barak? Enggak, kita nggak keberatan mereka keluar dari barak. Kembalikan mereka ke barak, tapi at the proper things gitu loh. Kasih mereka alutsista yang betul, kasih mereka ruang lingkup yang betul di mana bertugasnya, kasih mereka mainan yang betul, dan tidak boleh ada excuse, ada lagi kekurangan anggaran. Karena jangan sampai kita menuntut profesional militer, tapi kita selalu juga punya alasan tidak bisa punya uang untuk memprofesionalkan mereka. Lalu sekarang ada masalah yang cari jalan keluar yang nggak boleh. Yang ketiga saya belum sebut. Yang ketiga, kita kasih aja golden shake hand. Saya rasa akan sangat dengan senang, betul nggak? Pensiun dini maksudnya ya? Bukan, kalau mau ngomong pensiun dini saya nggak berkenan. Tapi golden shake hand, selamat terima kasih Anda telah sangat berjasa kepada negara ini. Sekarang negara tidak bisa provide Anda jabatan dan lain-lain, ya kan? Maka kami berikan sekian dan penghormatan. Masyarakat di Bekasi nggak tahu artinya golden shake hand. Oh iya, oke. Itu tadi opsi 1, 2, 3. Opsi 4 kita akan tanya Pak Agus. Yang terakhir tadi saya sebenarnya sebutnya itu fungsionalitas dari pemerintahan di dalam mengatur internal sumber daya manusia. Tadi ada opsi 1, 2, dan 3. Senjata, alutsista. Ya, saya mau tanya opsi keempat, apakah Pak Agus punya opsi keempat? Tapi saya akan kasih kesempatan Pak Agus untuk pikir-pikir dulu. Kami akan segera. Terima kasih. Saya pikir-pikir untuk minta beliau. Ngambek ya Pak.
Oke, Pak Agus ini apa utang saya ke Pak Agus untuk tanya. Kalau melihat perdebatan tadi mengenai dui fungsi, ada ketakutan, bukan ketakutan, kekhawatiran terkait dengan kembalinya dui fungsi dengan segala dampak-dampak yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Usman, dengan tadi kondisi faktual yang dikatakan Bu Kony sudah terjadi, dan sebenarnya tentara kita ya memang kondisinya ini akibat dui fungsi yang mungkin Anda dokteri atau bidani itu juga sekarang terjadi penumpukan seperti itu. Perspektif Anda gimana, Pak Agus? Ini susahnya dengan sipil-sipil ini. Ini contoh konkret. Jadi masih militer nih Pak. Dengan sipil itu banyak berbicara. Tapi gini, jarang saya berbeda pendapat dengan Bu Kony, tapi kali ini mungkin agak beda. Walaupun Bu Kony juga dalam anak kalimat berikutnya juga sudah minggir ke samping, ke tengah lagi. Balik ke Kitoh ya. MU. Pertama adalah bahwa pendudukan perwira TNI dalam dinas aktif dalam jabatan sipil itu dulu dikenal dengan doktrin kekaryaan. Fungsi kekaryaan. Dan doktrin atau fungsi kekaryaan adalah merupakan bagian dari dui fungsi. Jadi masuk akal juga kalau kekhawatiran apabila ada pengalihan perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil dan lepas kendali, ini bisa dikhawatirkan untuk kembali kepada situasi di masa lalu. Lepas kendali, Pak? Lepas kendali. Ini gimana? Apa yang membuat itu bisa berpotensi lepas kendali? Berpotensi. Sadar atau tidak sadar kita permisif terhadap aturan perundang-undangan yang ada. Tadi sudah disebutkan bahwa sebetulnya semua sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Baik itu Undang-Undang ASN maupun itu Undang-Undang TNI pasal 27 ya. 47 itu sudah ada semua. Jadi tinggal diikuti itu, dan Undang-Undang TNI sendiri juga sudah ada menentukan dalam lembaga-lembaga mana prajurit aktif TNI apapun itu pangkatnya, saya tidak mengatakan bahwa itu perwira, tapi prajurit TNI itu bisa diduduki oleh prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil tersebut. Esensinya adalah bahwa jabatan-jabatan di dalam lembaga sipil itu membutuhkan tenaga seseorang yang mempunyai kompetensi pertahanan yang diperlukan di dalam lembaga tersebut. Jadi jangan dikaitkan lagi dengan bolehnya TNI menduduki jabatan sipil, tetapi dilihat dari job description, kompetensi yang diperlukan di dalam jabatan tersebut. Dan sebetulnya juga hal-hal ataupun renumerasi daftar dari yang boleh diduduki oleh perwira aktif TNI itu jangan hanya berhenti pada lembaga, tapi harus sampai pada jabatan. Misalnya di Kemhan, jabatan mana sebetulnya yang harus diduduki oleh militer, jabatan mana yang harus diduduki oleh sipil, jabatan mana yang bisa ada pilihan antara sipil dan militer, itu harus sampai pada tingkat jabatan, bukan hanya lembaga. Nah, itu perlu diatur peraturan perundang-undangan menurut saya itu perlu, apapun itu bentuknya, level dari peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk di Lemhanas juga gitu. Sehingga kita ada ketegasan landasan legalitas. Yang kedua adalah dengan keluarnya undang-undang tersebut, ada bentukan lembaga-lembaga baru yang memang membutuhkan tenaga dan kompetensi perwira TNI seperti Bakamla dengan argumentasi yang tepat, yaitu bahwa Bakamla itu sebetulnya adalah embrio dari pembentukan Coast Guard, dan karena pembentukan Coast Guard itu mahal sekali, maka kapal-kapal itu akan disumbangkan oleh lembaga-lembaga lain yang sekarang sudah punya kapal, diantaranya Angkatan Laut. Dan karena ada kapal aktif Angkatan Laut, maka yang mengoperasikan kapal aktif Angkatan Laut itu harus perwira aktif Angkatan Laut. Nah, ini belum tertuang di dalam undang-undang TNI. Jadi harus yang punya fungsi pertahanan atau ya seperti itu, Pak. Kalau bagaimana dengan jabatan-jabatan sipil lain yang memang jauh sekali dari pertahanan, misalnya kita Irjen Kementerian misalnya, atau Dirjen A, Dirjen B, yang mungkin sekarang kita lihat ada beberapa perwira tinggi kepolisian bisa duduk di situ gitu. Itu menurut Anda gimana? Misalnya Kementerian Perdagangan kah, Kementerian Hukum dan HAM kah, Kementerian Perindustrian kah? Apakah memungkinkan hal-hal yang secara jujur kita harus melihat job description itu dari jabatan di dalam jabatan tuan rumah yang menerima dari Kementerian Sipil itu. Perlu enggak kompetensi pertahanan di situ? Dan ini membuka memang topik baru, yaitu
bagaimana keterlibatan polisi yang kita bicarakan tadi kan TNI. Ya. Nah, polisi itu belum diatur. Apakah itu akan sama dengan TNI atau berbeda? Tapi masalahnya adalah bahwa kita harus menuju kepada peningkatan efisiensi administrasi negara. Dan itu harus mengenal pembidangan spesialisasi dari personil-personil ada dalam fungsi-fungsi atau dalam bidang-bidang yang sifatnya fungsional. Tidak semudah itu memindahkan orang yang sudah dilatih dengan mahal untuk berperang, kemudian dipindahkan kepada instansi sipil yang tidak membutuhkan kompetensi berperang tersebut. Jadi masalah kebutuhannya gitu ya Pak Agus. Itu kalau misalnya kita berangkat dari masalah yang ada di TNI seperti kata Bu Kony tadi, kelebihan perwira. Bukan cuma kelebihan gini, kita tuh sekarang akhirnya spending money for nothing. Itu loh menurut saya Karena paling sudah penting. dilatih untuk Karena sudah dilatih berperang, kemudian kita tidak bisa membuat mereka tuh bisa latihan dan apapun untuk tadi. Misalnya gini, tadi saya bilang kan salah satu solusi adalah peningkatan satuan, ya kan? Sudah diajukan juga oleh Panglima TNI. Ketika bicara peningkatan satuan, kita kan bicara misalnya untuk level kolonel tiba-tiba jadi untuk level bintang 1, betul? Nah, tidak semata menaikkan bintang. Ketika si civilian sepakat bahwa TNI itu harus nggak setuju misalnya mereka ke kementerian lembaga ya, kemudian satuan-satuan ditingkatkan seperti polisi sekarang meningkatkan satuan, ada konsekuensi anggaran yang sangat besar. Satu, infrastrukturnya mesti berubah, logistiknya berubah, mungkin juga latihan berubah, doktrin malah mungkin berubah. Satu hal yang pasti, sebenarnya menurut saya ini nggak usah panjang-panjang kita berargumentasi soal ini. Ini kan sebenarnya masalah ini terjadi karena negara tidak bisa ya kan membuat TNI-nya itu betul-betul menjadi TNI sungguhan. Padahal Presiden sudah memberikan jalan. Satu, membuat visi poros maritim dunia. Yang menurut saya itu otomatis menjadi visi dirgantara dunia. Secara hukum pertahanan nih, kalau kita melihat, itu artinya TNI kita akan berubah. Yang tadinya sangat inward looking menjadi outward looking defense. Nah itu artinya apa? Itu satuan udah otomatis dong. Akan ada kerjaan lah paling nggak. Akan kerjaan, mereka udah akan terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri gitu. Itu kan harapan Anda, bukan harapan. Enggak, ini konsekuensi. Saya mau bercerita ini kalau bahwa kondisi seperti saat ini. Nah itu kan ketika ada coba dong di lembaga sipil. Bukan, ini akhirnya karena tidak bisa kita menjadikan mereka seperti yang dibuat tentara yang harus seperti apa. Tadi saya menjawab ucapan Pak Agus, saya setuju Pak tentang yang di Menteri itu di Kementerian Pertahanan harus jelas. Ini sipil, ini militer, ini siapa. Dan itu sedang ada buku yang dibikin oleh Panglima TNI dan kita semua dari universitas gabungan yang mengarahkan sebenarnya TNI itu yang sesuai Global Maritime Fulcrum itu seperti apa. Nah dari situ akan kelihatan PR civilian itu banyak terhadap militer. Jadi jangan semua seolah-olah kayaknya militer ini yang terus dipersalahkan. Itu yang saya mau tempatkan dulu yang paling benar. Mereka sedang ada masalah besar, ada pengangguran sekian banyak yang akan semakin menumpuk kalau tidak segera disalurkan. Dan yang paling parah apa? Ada salah satu solusi Pak Agus yang saya nggak sepakat adalah begini, untuk menekan pertumbuhan pengangguran perwira ini, maka mereka akan diperpanjang masa dinas kenaikannya itu setiap 6 tahun. Anda bisa bayangkan, Anda sekarang jadi Adi Makayasa, sebaik-baiknya jadi tentara, lalu dibikin ntar 6 tahun lagi baru boleh masuk. Lama-lama orang jadi malas jadi tentara. Nah ini akan lebih berdampak lebih parah gitu. Oke. Bang Gusman, kalau melihat ini kondisi, itu tadi bayangan Bu Kony banyak solusi-solusi, tapi faktanya sekarang dengan kondisi saat ini, akhirnya itu ada rencana mau dialihkan ke lembaga-lembaga sipil gitu. Tadi Pak Agus sempat menyinggung berpunya potensi lepas kendali gitu. Pak Agus belum terlalu mengelaborasi soal itu. Anda lihat punya pikiran yang sama? Saya punya pikiran yang sama dengan Pak Agus, hampir selalu. Mengenai lepas kendali. Kita tarik garis ya. Contoh yang kalau soal lepas kendali kan di lapangan aja misalnya ya, yang baru-baru ini kan soal penyitaan buku-buku gitu kan yang dianggap komunis dan seterusnya. Padahal kan putusan Mahkamah Konstitusi kalaupun ada buku yang perlu disensor itu harus diajukan ke pengadilan. Misalnya seperti itu, pembubaran pertemuan. Nah, saya mau kembali ke pertanyaan di awal soal penempatan jabatan sipil itu. Sebenarnya siapa sih yang berlebihan ini jumlahnya? Dari matra apa sih gitu? Nah, kalau kita lihat dari Anda bertanya atau mau mancing aja nih? Boleh saya bertanya kalau mau dijawab. Jadi sebenarnya kurang lebih kan ada 150-an perwira tinggi, 300-an perwira menengah, yang rata-rata kolonel. Dan dari seluruh perwira menengah yang berpangkat kolonel ini berasal dari matra Angkatan Darat. Ya pastilah karena Angkatan Darat kita terbesar. Betul. Justru itu pertanyaannya, mengapa Angkatan Darat menjadi yang terbesar? Karena kita mewarisi sistem pertahanan berbasis darat selama puluhan tahun. Bahkan sejak kemerdekaan. 2002 ketika Undang-Undang Pertahanan Negara disahkan, Undang-Undang Pertahanan Negara menyatakan strategi pertahanan kita itu karena negara kita kepulauan atau berbasis kelautan, maka maritime strategy itu yang harusnya dikembangkan. Dengan kata lain, matra yang harus diperbesar
ditingkatkan adalah matra laut atau matra udara. Bukan berarti matra darat ditiadakan. Sampai akhirnya Tetapi ada disesuaikan kelebihan. Berarti kan saya bukan dengan mengandai-andai. kebijakan Oke, pertahanan. Betul itu yang kondisi disampaikan. faktualnya. Soalnya adalah untuk merumuskan strategi pertahanan dalam jangka panjang, pemerintah tidak pernah membentuk Dewan Pertahanan Negara, Dewan Dewan Pertahanan Kawan Nasional, Nasional seperti itu. yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pertahanan Negara itu. Apa yang membuat itu? Nah ini yang biasanya nggak tahu. Tanya Pak SBY, tanya Bu Megawati, tanya Pak Jokowi. Tanya kan Pak gitu. Agus. Tanya Pak Agus. Kalau kita lagi di warung kopi gitu. Bang Tanas sama Lemhanas. Jadi kalau lembaga itu ada, Bu Kony bagus-bagus saja sebagai misalnya dosen gitu ya, berkumpul untuk memberikan masukan. Tapi kan itu dari masyarakat sipil, dari kalangan kampus. Oke. Tapi sebagai bagian dari pemerintah yang memutuskan kebijakan di sektor pertahanan, Dewan itu yang paling berperan. Dewan itu bisa saja memanggil sejumlah akademisi atau melibatkan akademisi di dalam keanggotaannya Itu dewan yang berperan, tapi kalau di forum ini saya yang berperan untuk membreak dulu. Karena waktu yang terbatas, kita akan break dulu, kami akan segera kembali. Iya. Ini kekhawatirannya bukan hanya karena tadi seperti disinggung oleh Bang Robert, ada potensi militer atau TNI mengendalikan lembaga-lembaga sipil, tapi ada hal yang lebih luas lagi. Iya, jadi itu sebenarnya kesalahpahaman banyak orang, seolah-olah ini upaya untuk mempersoalkan wacana kebijakan pemerintah yang sekarang ini hanya karena trauma dari pengalaman masa lalu. Ada benarnya pengalaman itu, tadi Pak Agus dengan istilah yang tepat, khawatir lepas kendali seperti di masa lalu. Tapi yang sebenarnya jauh lebih utama adalah ideal kita tentang TNI ke depan mau seperti apa. Strategi pertahanan kita ke depan mau seperti apa. Nah, undang-undang sudah menegaskan. Yang pertama Undang-Undang Dasar ya tentang strategi tentara sebagai alat pertahanan negara. Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan Negara juga menjelaskan TNI sebagai alat pertahanan negara. Alat negara yang melaksanakan kebijakan-kebijakan pertahanan negara. Untuk pengerahan TNI, tidak bisa TNI sendiri bergerak. Harus ada keputusan politik negara. Siapa itu negara? Pemerintah bersama dengan parlemen. Di situ kualitas kontrol demokrasinya. Nah, seringkali itu tidak berjalan ideal karena kualitas pemerintahan sipilnya atau kualitas kontrol demokrasinya itu lemah. Misalnya di parlemen, para anggota dewannya tidak memiliki keahlian di sektor pertahanan atau di birokrasi Kementerian Pertahanan dipandang tidak punya visi yang cukup untuk melihat pertahanan ke depan, geopolitik strategis ke depan, geolingkungan strategis di Asia atau di dunia ke depan. Bagaimana mau melihat potensi ancaman pertahanan di Darwin dan seterusnya begitu. Ada kebutuhan Pak Agus ya, ada kebutuhan sebenarnya karena memang sipilnya, kekuatan sipilnya belum terlalu siap untuk menerima atau untuk menghadapi situasi-situasi yang memang harusnya dihadapi sipil, sehingga dibutuhkan peran militer kembali di situ, Pak. Ya, di masa lalu. Siapa yang goda-goda ini? Siapa sih sebenarnya yang goda ini? Sipilnya atau militer yang kepengen atau gimana? Dari kedua belah pihak sih, dari sipilnya juga karena di masa lalu mereka itu belajar bahwa kondisi akan sangat nyaman kalau mendapatkan dukungan politik dari militer. Nah, ini menimbulkan ketidakpercayaan. Kemudian juga karena ada semacam undangan dari sipil, ini membuat TNI juga merasa, tuh kita kan masih diperlukan. Padahal kalau ini tertunda-tunda, kapan kita akan membangun sebuah sistem administrasi kenegaraan yang efisien untuk meningkatkan daya saing bangsa. Tidak bisa bahwa ketidakpuasan itu hanya diatasi dengan solusi-solusi ad hoc, dengan menambal dengan tentara-tentara. Dan Anda lihat semua ad hoc sekarang nih Pak, kebanyakan. Karena di masa lalu itu juga ad hoc sebetulnya, walaupun ad hocnya itu ad hoc sejarah sebetulnya. Tapi kalau kita kembali bahwa pertama adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak pernah mengamanatkan dui fungsi. Jadi kalau ada ini reformasi TNI, itu bukan perubahan. Itu adalah pemurnian kembali peran dan kewenangan TNI berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan peran dan kewenangan pertahanan nasional. Yang kedua, semua ini berasal dari sebuah persoalan teknis, yaitu kelebihan perwira di tingkat TNI, khususnya Angkatan Darat, yang tidak mempunyai jabatan. Dan kalau ini sudah mengalami penumpukan sampai jumlah yang cukup besar, patut diduga ini sudah berjalan untuk selang waktu beberapa lama.
Berarti patut diduga juga bahwa ada kelemahan-kelemahan implementasi kaidah manajemen personalia. Gitu. Nah, Ini sistemik Pak, berarti lama dari waktu ke waktu, dari Panglima satu ke Panglima yang lain. mestinya demikian, Oke. karena jumlahnya besar. Jadi kalau kita mencari jalan keluar, kita sisir satu persatu. Di antaranya tadi disampaikan oleh Bu Kony adalah golden shake hand, itu yang paling sehat. Kriterianya adalah pertama, dia harus memecahkan masalah, bottlenecking dari perwira yang ada itu. Yang kedua, ideal adalah dan memang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada itu. Nah, kalau yang belum ada, berarti perlu ada revisi peraturan perundang-undangan untuk menambah posisi TNI dalam lembaga-lembaga yang ketika undang-undang itu dikeluarkan belum ada lembaga itu, seperti Bakamla. Yang lainnya adalah tadi sudah golden shake hand, yang lainnya adalah menjaga tetap profesionalitas TNI. Dan organisasi militer itu karakteristik dasarnya itu adalah berbentuk piramida. Pangkat di atasnya harus lebih sedikit dari pangkat di bawahnya. Itu yang harus dijaga di dalam perencanaan personil, mulai dari rekrutmen pertama sampai dengan sistem pembinaan karier Jadi perwira. reformnya belum sama sekali selesai ya Pak Agus. Tapi kalau melihat ketakutan masyarakat sipil sendiri dengan ketakutan tadi, ya lagi-lagi nih memang CNN yang kata Bang Usman ngompor-ngompori. Tapi kalau kita melihat ketakutan-ketakutan seperti tadi akan kembali mengendalikan, akan kembali lepas kendali seperti tadi. Berpotensi nggak Pak Agus jika memang ini kemudian disalurkan ke jalur-jalur sipil gitu misalnya? Ya, ada beberapa pernyataan-pernyataan oleh pejabat TNI sendiri yang masih bersifat mixed signals. Ada yang mengatakan, enggak kok kita tidak akan mengembangkan jabatan itu. Kita tetap akan berpatokan kepada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kalau semua sudah disekrup di situ, itu saya rasa merupakan salah satu kendali bahwa ini tidak akan lepas kendali untuk kembali ke dui fungsi. Tapi harus ada kontrol yang ketat bahwa memang hal itu mempertimbangkan dengan sangat cermat sebetulnya jabatan apa sih yang diperlukan, yang membutuhkan kompetensi pertahanan dan sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau belum ada terpaksa sekali, ya tadi itu jangan sampai mengalami inflasi. Misalnya katakanlah ini penjara ini suka ada kebobolan, kadang-kadang bersenjata. Oh berarti perlu TNI di situ. Padahal kepala lapas itu sudah bisa dijabat oleh perempuan. Jadi jangan sampai hanya berdasarkan pertimbangan kira-kira seperti itu yang akan menimbulkan inflasi. Jadi sipilnya juga suka goda-goda ya Bu Kony, tapi saya akan minta pendapatnya Bu Kony, saya akan kasih kesempatan 2 menit lah untuk pikir-pikir. Kami Kenapa? Oh, cuma 2 menit. Tetap bersama kami. Sebelum saya dimarahi Bu Kony karena nggak bertanya kepada beliau, saya mau mendengarkan, kita mau ajak Anda untuk mendengarkan pernyataan dari Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan, Menko Maritim yang secara tegas sebenarnya mendukung adanya ya penempatan TNI aktif di lembaga-lembaga sipil. Kita dengarkan pernyataannya. Di Polhukam saya kan pernah Menko Polhukam. Ada juga jabatan tempatin tentara dan tempatin sipil. Di Menko Maritim kan juga ada keamanan di sana. Jadi kalau keamanan maritim masa ditangani orang yang nggak ngerti. Ya bakal taruh aja angkatan laut di situ. Nah, udah semua udah kita dan kajiannya udah kita lakukan dan tidak ada membuat seperti studi luar di fungsi nggak arang aja itu. Sekarang masa kamu percaya laut itu yang orang punya pengalaman, punya karir di situ lebih bagus daripada orang yang tiba-tiba naik, kan nggak bisa juga. Saya mau minta Bu Kony komentarin itu dulu. He got the point. Itu yang saya bilang. Kita aneh sekali buat saya, tentara yang sudah terdidik, terlatih, terbina, terapapun, kita menanggapi dengan sangat curiga. Sementara civilian dari partai politik yang nggak jelas, tiba-tiba jadi komisaris apa, jabatan apa, kita nggak ada yang komplain. Kalau dari tentara yang sudah terbukti tadi dengan segala macam karirnya harus di fit proper test, mereka enggak. Itu kalau komplain saya ya terhadap kenapa sih kita mendikotomikan sekali antara sipil. Tapi ketakutannya nggak wajar menurut Anda? Sama sekali nggak wajar. Yang kedua saya mau jawab yang Pak Usman sampaikan tadi. Kenapa darat kita yang jadi besar? Karena tadi kan kenapa saya bawa ngomong Global Maritime Fulcrum. Karena begitu kita sepakat membangun negara ini menjadi tentara dengan bervisi poros maritim dan dirgantara, maka otomatis yang akan menjadi besar adalah Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tapi itu akan sangat mahal karena bedanya apa? Kalau Angkatan Darat itu manusia yang dipersenjatai.
Kalau dua angkatan ini adalah alutsista yang diawaki. Jadi nggak mungkin kita perbesar mereka sampai sebesar-besarnya nggak punya alutsista. Mereka mau berenang dan terbang pakai sayap burung kan nggak mungkin. Jadi karena politik anggaran juga dong. Alutsistanya harus besar sehingga mereka bisa diperbesar. Selama alutsistanya nggak bisa kita perbesar, mereka nggak bisa diperbesar. Mau bagaimana memperbesar mereka gitu loh. Itu yang logik yang harus sangat dipahami karena ini terus diucapkan. Selama kita belum bisa ke sana, maka Angkatan Darat selama-lamanya akan menjadi lebih besar. Betul, Jenderal? Nah, karena belum mungkin, nggak mungkin nggak. Nah, jadi ini sekarang kita mesti sepakat itu. Dan saya sepakat dengan Pak Usman Hamid. Kita itu sekarang bernegara itu nggak normal sistem pertahanan kita. Karena harusnya turun dari National Security Council, ya kan, memberitahu kepada Presiden tentang apa, kemudian Kementerian Pertahanan kemudian ke Mabes, Mabes kepada dan Menteri Pertahanan ini pun harus Menteri Pertahanan yang memiliki visi pertahanan yang baik ke depan, harus punya keterampilan, pengetahuan yang memadai. Kemudian harus punya jangka panjang. Menurut saya kalau Pak Agus yang Menhan mungkin cocok gitu. Oke. Kalau presidennya Pak Usman Hamid kayaknya. Tapi kita bicara dengan kondisi. Oke, ini masuk segmen terakhir. Kita waktunya cuci piring nih. Kan makanannya udah banyak yang sisa, banyak inflasi. Kalau bagus sekali bahasanya Pak Agus tadi. Inflasi tentara, terutama di Angkatan Darat. Ini what should we do, Bang? Apa yang harus dilakukan negara? Negara dengan segala kebutuhan, mungkin sebenarnya kalau kita tanya sipil banyak yang butuh tentara juga sebenarnya. Menurut saya tetap pada kebijakan pertahanannya dulu. Baru disusun strukturnya gitu. Yang kedua, struktur yang menjalankan visi pertahanan itu juga harus orang-orang yang punya kompetensi, punya visi, punya leadership di bidang itu. Setidak-tidaknya dua posisi, Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan. Selain tentu Dewan Pertahanan itu harus dibentuk. Atau kalau bisa ya Dewan Keamanan Nasional. Tetapi kan sekarang undang-undangnya hanya menyebut Dewan Pertahanan Negara gitu ya. Nah itu yang harus dibentuk. Anggotanya 15, ada unsur pemerintah, ada unsur non-pemerintah. Itu yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertahanan. Lebih ke depan, bukan ke belakang. Lebih keluar, bukan ke dalam. Nah kita punya presiden, ya misalnya beberapa waktu terakhir, masih menarik-narik tentara ke urusan ke belakang soal PKI. Dan urusan ke dalam soal komunisme, buku. Padahal harusnya kita sudah berpikir ke depan soal geostrategis kawasan. Ini yang saya kira kita butuhkan gitu. Pak Agus, untuk menutup diskusi kita dengan kondisi sekarang, bagaimana harusnya masyarakat sipil, aktivis-aktivis pro demokrasi, tentara, pemerintah dalam menyikapi situasi yang pelik ini sebenarnya? What should we do? Terakhir. Pertama adalah komentar dalam ruangan ini. Saya heran orang sipil itu lebih banyak merasa tahu tentang pertahanan daripada saya. Itu saya heran itu. Karena selama ini orang tentara merasa lebih tahu gitu ya. Enggak semua saya itu, Jenderal. Kalau tadi dikatakan bahwa banyak juga sipil yang membutuhkan tentara, saya kok belum yakin tentang hal itu. Ingat juga bahwa jabatan-jabatan itu berada di dalam hierarki sistem promosi jabatan sipil juga. PNS itu juga ingin untuk mempunyai mobilitas vertikal di dalam karir mereka. Nah ini bagaimana kalau itu kemudian ada invasi tentara untuk menduduki jabatan-jabatan itu. Invasi gitu ya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Tapi intinya adalah bahwa mari kita lihat itu dari kepentingan nasional. Memang masalahnya adalah bagaimana kita mengadakan debottlenecking dari inflasi tadi, perwira tadi itu. Ideal adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjaga profesionalitas, dan nantinya kalau itu sudah bisa diatasi, mungkin tidak bisa sekaligus, bertahap dan memerlukan waktu, dan menjaga tetap efisiensi dari sistem nasional untuk bisa mampu bersaing dengan sistem nasional negara-negara lain. Kita tidak bisa terlalu berkutat kepada ad hoc dan semua diatasi dengan tentara, apalagi kalau persoalan ini sebetulnya berasal dari persoalan tentara. Baik, mudah-mudahan seperti itu Pak Agus. Terima kasih karena kalau tadi profesionalismenya harus terjaga, termasuk moderator harus profesional karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Ada baiknya wacana ini dilanjutkan setelah pemilu supaya tidak politis. Supaya nggak ada level kecurigaannya jadi nggak terlalu supaya TNI jadi profesional karena visinya jelas ya kan, jangka panjang. Mudah-mudahan ditarik-tarik di dalam semangat kita sama untuk memperbaiki TNI dan juga memperbaiki demokrasi kita. Terima kasih Bang Usman, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu atas perbincangannya. Informasi dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ulasan mendalam tentang politik, hukum, dan keamanan dapat Anda simak terus di CNN Indonesia Prime News. Program Layar Pemilu Terpercaya bersama rekan saya Fani Maniar akan hadir mengulas panas dingin politik elektoral dalam sepekan, apalagi minggu depan udah ada debat ketiga nih. Saya Budi Adiputro, selamat malam.